Shalom keluarga Suara Firman Channel. Sinterklas, dalam bahasa lain juga dikenal dengan nama Santa Claus dan Bapa Natal di Inggris, adalah tokoh dalam berbagai budaya yang menceritakan tentang seorang yang memberikan hadiah kepada kanak-kanak, khususnya pada hari Natal. Namun, apakah saudara-saudari mengetahui bahwa Santa Claus yang terkenal itu sebenarnya teradaptasi daripada tokoh kudus Katolik yang pada saat ini sudah jauh identitinya daripada tokoh sebenar? Mari kita pelajari bersama identiti Santa Claus yang sebenar. Santo Nicholas atau Nicholas adalah seorang kudus yang sangat terkenal karena kemurahan hatinya dan karena mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Tokoh Santa Claus atau Sinterklaas yang membawa hadiah untuk anak-anak pada saat Natal sebenarnya merupakan sekularisasi dari Santo Nicholas, yaitu seorang uskup dari Myra yang baik hati. Awal kehidupan Santo Nicholas lahir di Asia Kecil pada abad ketiga di sebuah kota bernama Patara, Lycia dan Pamphylia, dan tinggal di Myra. Di daerah Lycia saat ini adalah wilayah Demre di Turki, yang pada saat itu adalah sebuah provinsi dari Kekaisaran Romawi. Santo Nicholas adalah anak tunggal dari seorang pedagang Yunani yang kaya raya bernama Epiphanius. Beberapa tradisi menyebut ayah Santo Nicholas bernama Theophanes dan istrinya Joan. Sejak usia muda, Nicholas sudah tertarik dengan hal-hal religius dan memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Menurut legenda, sejak berumur 5 tahun, Nicholas sudah menjalankan puasa pada saat hari Rabu dan Jumat. Setelah kedua orang tuanya yang kaya raya meninggal karena wabah penyakit, Santo Nicholas menggunakan seluruh harta warisannya untuk karya amal, terutama untuk menolong para fakir miskin. Ia sendiri kemudian tinggal bersama seorang bapa saudaranya yang juga bernama Nicholas, yang adalah seorang uskup kota Patara. Bapa saudaranya inilah yang mendidiknya, lalu mentabiskannya juga sebagai seorang imam. Setelah menjadi imam, Santo Nicholas sempat berziarah ke Tanah Suci Yerusalem. Sekembalinya dari perziarahannya, ia terpilih menjadi uskup kota Myra, ibu kota provinsi Lycia. Uskup Nicholas merupakan seorang uskup yang sangat saleh dan penuh semangat. Ia terkenal gigih membela orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Selain itu, ia juga menjadi terkenal oleh karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaraannya. Kisah-kisah mukjizat Santo Nicholas menyelamatkan 3 orang gadis. Karena sifat kebaikan beliau yang sangat dikagumi orang ramai, Santo Nicholas sempat menjadi subjek kepada banyak kisah legenda, dan dikatakan beliau pernah menyerahkan harta kekayaan warisan keluarganya untuk membantu orang miskin. Namun terdapat kisah yang lebih populer pada saat itu tentang kemurahan hati Santo Nicholas yang menjadi berita ke seluruh dunia dan menjadi teladan pada saat ini, di mana ada seorang penduduk kota Patara telah kehilangan seluruh hartanya dan terlilit hutang yang cukup besar. Karena itu, bapak ini tidak mampu untuk membiayai pernikahan ketiga orang anak gadisnya dan hendak menjual mereka ke tempat pelacuran. Mendengar hal ini, pada suatu malam, secara diam-diam, Uskup Nicholas melemparkan 3 kantung emas ke dalam kamar bapak tersebut. Ketiga kantung emas tersebut lalu digunakan oleh ayah ketiga gadis itu
untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, selamatlah ketiga gadis itu dari dosa pelacuran dan perzinahan. Mereka pun kemudian menikah secara terhormat. Namun, perbuatannya ini tanpa disadar diketahui masyarakat pada zaman beliau dan menjadi bual mulut sehingga tersebar hingga pada saat ini. Setelah wafatnya Santo Nikolas, kira-kira pada tahun 343 Masehi, beliau telah diangkat menjadi orang kudus dalam agama Katolik karena saat hidupnya yang terkenal akan kemurahan hatinya membantu orang miskin dan kanak-kanak. Secara diam-diam, secara langsung diangkat menjadi pelindung bagi kanak-kanak dan pelaut. Sebagai seorang uskup, Santo Nikolas banyak membela iman Kristen selama penganiayaan zaman Kaisar Diocletianus dan sempat hadir dalam konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Hari peringatan bagi Santo Nikolas sebenarnya disambut pada ulang tahun kematiannya yang juga dikenali sebagai Saint Nicholas Day yang dirayakan pada 6 Disember oleh masyarakat Kristian Barat dan 19 Disember oleh masyarakat Kristian Timur. Pada abad ke-13 Masehi, sejarah ketokohan Santo Nikolas mulai dikenali di Belanda, yaitu negara reformasi Protestan yang kuat pada saat itu, dan beliau dikenali sebagai sebutan Sinterklaas. Pada ketika kisah kebaikan Santo Nikolas mulai masuk di Amsterdam baru, yaitu New York pada saat ini. Faktor perubahan identiti tokoh Santo Nikolas. Perayaan Saint Nicholas Day ini telah berlaku kombinasi dengan perayaan Christmas pada 25 Disember, memandangkan jarak tarik kedua sambutan itu tidak jauh. Sehingga apabila berlaku Christmas, maka watak Santa Claus tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi watak Santa Claus pada zaman awal tidak dikenali seperti bentuk hari ini. Wataknya yang berpakaian serba merah menaiki rusa terbang dan memberi hadiah ke dalam stokin itu merupakan penokok tambah oleh zaman terkemudian. Ia berpunca dari beberapa faktor. Faktor yang pertama, image memberi hadiah ke dalam stokin. John Painter yang merupakan pengasas kepada New York Historical Society merupakan individu penting dalam mempromosikan watak Santa Claus memberi hadiah ke dalam stokin. Pada hari Saint Nicholas Day pada tahun 1810, Alexander Anderson, yaitu kerabat John Painter, telah melukis watak Santo Nicholas meletakkan hadiah ke dalam stokin kaki kanak-kanak yang tergantung rapi. Ia seolah-olah menggambarkan bagaimana Saint Nicholas membantu setiap orang. Hasil dari lukisan tersebut, maka tersebar gambaran Santa Claus memberi hadiah ke dalam stokin, ke dalam film dan lukisan. Faktor yang kedua, image menaiki kereta salji dan rusa terbang. Pada tahun 1822, terdapat seorang penulis bernama Clement More menulis sebuah buku cerita bertajuk The Night Before Christmas, dan di dalam buku tersebut beliau menambahkan beberapa elemen kisah dongeng dari Jerman dan Norway. Ia menggambarkan Santa Claus seorang dewa yang memiliki kelebihan yang istimewa. Dalam buku tersebut menambah konsep Santa Claus menaiki kereta salji yang ditarik oleh 8 ekor rusa terbang yang digunakan Santa untuk mengantar hadiah yang dimasukkan ke dalam stokin kaki kanak-kanak. Faktor yang ketiga, image berbaju merah dan putih. Baju Santa Claus yang disinonimkan dengan warna merah adalah disebabkan faktor komersial produk, antaranya jenama gula-gula Sugar Plum di Amerika Syarikat
pada tahun 1868 menunjukkan Santa Claus memakai baju merah. Setelah itu, image Santa Claus disinonimkan warna merah putih adalah hasil promosi besar-besaran dari Coca-Cola pada tahun 1931, yaitu sebuah lukisan oleh Haydn Sandblom menggambarkan Santa Claus memakai baju merah dan putih seperti yang terkenal pada hari ini. Kesimpulan: jika bukan tradisi yang terpelihara, kita pada zaman moden ini tidak akan mengenal ataupun mengetahui kisah sebenar tokoh Santo Nicholas ini. Itulah amat penting bagi kita pada zaman ini mempelajari dan mengambil sikap ambil tahu akan tradisi yang kita rayakan pada bulan Natal ini, agar orang di luar sana tidak mudah dapat membunuh iman kita dengan tuduhan-tuduhan palsu yang mereka lontarkan kepada kita. Amin.